warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 PKWU ingin mewawancarai tugas usaha profesi tentang pet shop ataupun vet. Jadi guys, hari ini kita akan mewawancarai salah satu usaha jasa profesi yang bergerak dalam bidang kesehatan, yaitu vet ataupun klinik hewan yang berada di Punti Kayu atau KM6. Let's go! Jadi guys, di Bogen Vet ini, selain klinik dan perawatan hewan, kalian juga bisa loh beli berbagai macam makanan dan juga peralatan untuk peliharaan kesayangan kalian. Di Bogen Vet ini lengkap banget. Mulai ada ruang rawat inap, terus ada juga ruang operasi. Nah, ini guys, ruang operasinya. Alat-alatnya lengkap banget. Setelah itu ada juga ruang periksanya untuk memeriksa hewan peliharaan kalian. Sebelumnya nama Alex siapa ya? Oke, untuk nama saya sendiri itu nama lengkapnya Dian Andriani, biasa dipanggil Dian. Lalu kabar saya baik sih kalau untuk hari ini, nggak tahu besok lagi. Oke, lanjut. Apa motivasi untuk membuka usaha vet ini? Oke, kalau untuk membuka usaha vet ya, untuk membuka usaha vet sendiri sebenarnya saya di sini karyawan. Jadi saya sebagai HR di klinik Bogen Vet. Nah itu saya udah bekerja kurang lebih 1 tahun lebih di sini. Nah kalau untuk motivasinya sendiri dari yang saya dengar ya dari Dr. Ahmad Saidi. Jadi pendiri Bogen Vet itu namanya Dr. Ahmad Saidi. Beliau yang tadi yang cowok di ruang tadi. Nah itu pendirinya di sini. Untuk motivasinya sendiri sih dari dokter tuh pengen menjadi kayak sumber air bagi sekitarnya. Jadi kayak jadi mata pencaharian klinik ini untuk area masyarakat di sekitar itu. Kalau pet shop yang ini sudah berapa lama Jan? Kalau kebetulan kita bukan pet shop aja ya, kita klinik hewan, klinik hewan atau vet itu kita udah berdiri sekitar 4 tahun, udah hampir 4 tahun dari 2018 bulan Agustus. Oke, ada lagi? Apa saja pelayanan yang ada di vet ini? Oke, kalau untuk pelayanan sendiri itu kita ada banyak, mulai dari general check up itu kayak pemeriksaan kondisi hewan ya. Untuk hewan sendiri kita ada banyak loh, ada kucing, ada anjing, ada hewan eksotik yang biasa kesini itu kayak burung makau, kelinci, kayak gitu kura-kura, dan hewan-hewan lainnya lah kayak gitu yang umumnya dipelihara ya. Terus lalu kita bisa operasi juga, baik operasi mayor sampai operasi minor. Kalau operasi minor itu kayak steril, tahu steril nggak? Tahu steril, terus tuh scaling juga bisa. Terus tuh juga untuk operasi mayor biasanya untuk operasi patah tulang hingga operasi berat lainnya. Terus kita ada diagnosa penunjang kayak ronsen atau X-ray tahu, pemeriksaan darah, terus tuh pemeriksaan urin, USG, laser, pokoknya sampai endoskopi juga kita udah bisa. Jadi untuk pelayanannya sendiri udah cukup lengkap sih. Selain itu kita ada grooming juga sama ada pet shop. Macam-macam ya? Iya, jadi kurang lebih kayak klinik kayak rumah sakit hewan, rumah sakit manusia, tapi konsepnya kita hewan kayak gitu. Ini
latar belakang sebelum berintis pet ini apa? Kalau untuk Dokter Ahmad Saidinya sendiri ya, saya hanya mewakilin. Dokter Ahmad Saidi sendiri itu beliau itu dulunya dokter hewan juga, tapi di klinik orang gitu. Jadi udah beberapa tahun di klinik orang, berpikir kayaknya nggak boleh stuck di sini aja deh. Kita harus kasih kesempatan orang lain juga untuk bekerja kan, untuk membuka lapangan usaha. Jadi dokter membangun klinik ini sendiri. Mulai buka jam berapa Pak? Sampai jam berapa? Oke, kalau untuk operasionalnya sendiri itu kita dari jam 9 pagi sampai jam 8 malam untuk setiap harinya. Jadi Senin sampai Minggu itu kita buka. Oke, ada lagi? Modal awal yang dibutuhkan untuk membuka pet ini. Modal awal ya, bener-bener awal banget. Atau modal setiap bulannya kayak gitu. Boleh juga. Boleh juga. Kalau untuk modal awal banget, saya kurang tahu karena kan itu dokter masih sendiri yang tahu ya. Tapi itu kurang lebih mungkin bisa estimasi sekitar 30 jutaan sampai 50, mulai dari sewa tempat ya, sewa tempat, terus tuh alat-alat kayak mikroskop itu kan belasan juta, terus itu juga obat-obat suntik dan obat-obat injeksi lainnya kayak gitu. Kalau untuk modal bulanan yang berjalan ya, tiap bulannya, bentar saya cek ini ya dulu. Laporan keuangan kita. Untuk modalnya sendiri ini saya ambil dari laporan keuangan bulan kemarin ya, bulan September itu ada di mana ya kita. Untuk modalnya sendiri itu jadi itu kalau bulan kemarin itu kita habis di 200 sampai 250 juta. Itu udah mulai dari operasional ya, yang pasti kayak listrik, dari karyawan, modal-modal obat suntik, obat oral dan lainnya, hingga kayak servis alat juga. Jadi itu dari semuanya. Jadi dari operasional sih biasanya itu. Ada lagi? Sumber daya yang digunakan untuk memulai usaha ini Pak? Sumber daya maksudnya? Sumber daya maksud itu kayak itu Itu loh. Sumber daya manusianya. Nah, iya. Untuk mulai usaha ini ya sendiri sih. Kemarin tuh pertama kali Dokter Ahmad itu mulai usaha ini benar-benar sendirian. Jadi kan Dokter Ahmad itu Sendiri ya? Iya, selaku dokter hewan kan. Kemarin tuh masih sepi ya, yang pas awal buka dokter cerita. Jadi dokter yang sebagai pelayan administrasinya, dokter juga yang mengobatinya, dokter juga yang bikin obat kayak gitu. Mulai dari seiring berjalannya waktu, kayak beberapa bulan baru muncul nih ada 1 karyawan, 2 karyawan gitu, yang bantu. Jadi benar-benar pertama kali dimulai itu sendirian. Kayak gitu, nggak ada yang namanya kolek-kolek 2 bertiga itu enggak, benar-benar sendirian sampai berada di titik saat. Apa saja tantangan yang dihadapi dalam berintis usaha? Kalau untuk tantangannya sendiri yang paling gede ya, itu yang paling gede banget itu ada di SDM-nya. SDM itu sumber daya manusianya. Jadi di mana untuk mengelola SDM itu sedikit sulit sih, apalagi kalau karyawannya udah banyak kan. Yang namanya SDM itu kan mulai dari wataknya, passionnya, karakternya itu kan beda-beda nih. Gimana caranya menyatukan berbagai macam SDM ini menjadi satu tujuan gitu. SDM-nya sih yang paling susah untuk tantangan terberatnya itu. Biar kompak, biar benar-benar kita kan udah ada SOP, udah ada aturan. Gimana caranya semua SDM ini mau untuk diatur kayak gitu, mau untuk mengikuti aturan, mau untuk berjuang sama-sama mencapai satu tujuan gitu sih. Kalau konsumennya yang datang kebanyakan dari luar kota dan kota. Kalau untuk klien ya, kita manggilnya mereka klien. Untuk klien sendiri tuh banyak sih, ada yang rata-rata memang dari dalam kota, tapi nggak menutup kemungkinan juga ada yang benar-benar jauh-jauh kayak dari Rabu Muli, dari Kaliagung, dari Lahat itu benar-benar kesini cuma untuk pembuatan kayak gitu. Tapi kalau untuk mayoritasnya memang dari area Palembang sini sih. Sudah banyak ya? Ya, sudah banyak. Ada lagi? Kalau apakah ada karyawan juga yang membantu dalam sistem kerja di sini? Kalau ya itulah karyawan ikut andil. Lewat ini ya?
apa saja media, metode, dan strategi untuk membuka FET ini? Strategi pemasarannya yang lebih atau strategi apa? Apa? Strateginya. Strategi untuk memperluas di daring Iya, klinik ini. iya. Kalau kami sih mainnya itu di Instagram. Jadi kita ada di Instagram, nge-DM juga kan. Di Instagram itu kita mulai dari kegiatan, terus itu juga kayak operasi-operasi itu kita uploadnya ke sana. Jadi orang tahu, oh di Bubeng bisa lo operasi ini, oh di Bubeng ada lo layanan ini kayak gitu. Penghasilan rata-rata penghasilan FET ini dalam setahun itu berapa? Udah 1 tahun atau 1 bulan? 1 tahun bisa juga 1 tahun dan juga per bulannya berapa? Kalau untuk yang namanya kan kita jasa layanan ya, yang namanya penghasilan itu kan pasti beda tiap bulannya. Tapi untuk estimasinya sendiri ini kalau diambil di bulan September ya, bulan kemarin, karena bulan ini kan belum closing. Kalau untuk bulan kemarin itu penghasilan kita ada di 4 penghasilan kantornya belum dikurangin sama modal dan pengeluaran yang lainnya ya, itu ada di 410 juta. Iya, jadi itu untuk estimasinya bisa 350 sampai 450 tergantung dari arus naik turunnya. Ini untuk data dari bulan kemarin itu ada di 450. Wow, saya. Iya. Pernah mengalami penurunan nggak dalam? Kalau penurunan itu pasti ada, tapi nggak terlalu signifikan banget sih. Jadi kayak grafiknya ya, palingan turunnya itu ya sekitar 10 sampai 30 juta lah turunnya kayak gitu. Nggak pernah sampai anjlok banget gitu, enggak. Bahkan yang pas corona kemarin ya, itu keuangan kita masih stabil kayak gitu. Pas zaman COVID kemarin, karena justru pas COVID kemarin orang banyak yang melihara hewan kan. Jadi kita untuk keuangannya masih stabil nih pas COVID kemarin. Alhamdulillahnya nggak ada penurunannya drastis banget gitu, enggak. Ada keluh kesah dari konsumen juga? Kalau untuk keluh kesah seperti apa contohnya? Misal kucingnya pas datang sini sakit misalnya. Kan memang datang ke sini karena sakit. Belum ya. Tidak, saya kira betul kalau misalnya ini selama jadi konsumen apa ada yang konsumen Kayak komplain cewek gitu. gitu. komplain. Kalau untuk komplain itu pasti ada ya. Yang pertama komplain karena masalah lama banget nih, karena kan klinik kita kan belum terlalu cukup gede ya. Jadi biasanya kalau misalnya di jam-jam ramai atau jam-jam padat kayak hari Sabtu Minggu atau pas jam-jam istirahat itu memang lagi numpuk ramai banget kan, kita ruangan pemeriksaan cuma ada 2, dokternya juga cuma 2, jadi mungkin mereka komplain karena terlalu lama kayak gitu nunggunya. Terus juga kalau misalnya ada obat kan, obatnya kan diracik dulu ya dari resepan dokter, jadi bukan berarti obatnya langsung ada pulang enggak, jadi diracik dulu. Mereka kadang kan lama nunggu antrian obatnya yang kayak gitu sih, lebih ke komplain masalah lama lah ibaratnya, harus kami ini lagi, harus kami update lagi. Terakhir juga, apakah ada sistem administrasi pembukaan atau laporan keuangan? Iya, kalau kami memang pasti ada ya gitu. Untuk sistem administrasinya sendiri itu kami pakai spreadsheet, jadi kayak Excel tapi secara online kayak gitu. Jadi antara admin satu dengan admin yang lainnya kami gantian ya adminnya, jadi terintegrasi kayak gitu. Pakai spreadsheet, tahu spreadsheet? Skripsi kok Tahu jadi tahu. kurang sih ya. Jadi dia kayak Excel bisa, terus tuh Microsoft Office bisa, tapi secara online. Jadi nggak ada tuh yang namanya udah dikirim fix, misalnya kirim ke ini enggak. Jadi kita itu terorganisir kayak gitu. Online ya ibaratnya. Ada lagi? Sudah yuk. Sudah. Yakin? Udah, berarti nggak ada yang mau ditanyain lagi? Udah selesai? Selesai. Kasih ya. Iya, terima kasih, baik, balik. Ayo. Iya. Setelah melakukan wawancara, kami pun meminta untuk melakukan foto bersama. Tidak hanya sampai di situ saja, kami juga tidak menyangka akan diberikan minuman. Hal ini menunjukkan bagusnya pelayanan di Bougainville ini, baik ke tamu maupun ke klien. Dan itulah tadi wawancara kami. Apabila ada kesalahan kami mohon maaf, kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
jawaban lo. Apa lagi? Oke, nggak apa-apa. Apa aja tadi? Mau apa aja yang dibahas dulu nih pertama? Ini nggak dicatat ya? Nggak dicatat atau di apa? Di sini. Oh, oke. Nggak, maksudnya tuh nanti jawabannya. Jawabannya ya. Heeh. Gak usah. Nggak usah. Ayo ngomong weh di video. Soalnya dia lagi rekam. Lagi cak. Jadi simulasi cak wawancara yuk. Udah Oke, video. boleh. Berarti kalau Ini formal ya. di-upload di YouTube berapa? Oh dia. Oke, Kam- nggak apa-apa. Kalau baik tenar lagi. Oke, oke. Mulai dari yang mana yang mau ditanya? Nama dan kabar. Motivasi, sudah berapa lama petshop ini berjalan? Pelayanan yang ada di petshop ini. Satu-satu pertanyaannya. Apa dulu yang pertama yang mau ditanyain? Nama sama kabar. Nama sama Kabar ayo. kabar. Oh, nama. Oke, sudah perkenalkan ya. Nama saya Dian. Bisa dipanggil Dian sih di sini. Terus kabarnya baik. Sudah mulai ngomong. Ngomong Pak, 1, 2, 3. 1, 2, 3 langsung mulai nih. Ya sudah. Oke. Oke. Apa Belum masuk video. belum masuk video tadi Pak? Ulang lagi berarti ya? Ulang lagi.